Di sini saya Muhammad Fadil dari Tagris Biologi 2 Universitas Negeri Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas terstruktur yang dimuat oleh dosen bioteknologi yaitu Bu Miftah. Nah, adapun judul saya pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian dan kehutanan. Bisa dilihat di sini. Baik, langsung saja kita akan masuk ke bagian yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih bioteknologi pertanian dan bioteknologi dalam bidang kehutanan? Nah, bioteknologi dalam bidang pertanian yang pertama. Nah, bioteknologi dalam bidang pertanian itu cabang ilmu bioteknologi yang mengembangkan atau berfokus hanya pada bidang pangan. Nah, contohnya ialah bagaimana bioteknologi ini menjelaskan tentang hasil panen, kemudian untuk meningkatkan hasil produksi panennya. Nah, kemudian ada bioteknologi kehutanan. Bioteknologi kehutanan ini dia lebih berfokus kepada hutan, cuman bedanya dengan pertanian, dia ini lebih merehabilitasi tanaman-tanaman yang akan punah. Nah, dia tidak berfokus kepada pangan. Oke, selanjutnya saya akan masuk materi selanjutnya, yaitu materi aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, bioteknologi dalam bidang pertanian memiliki beberapa aplikasi. Nah, yang pertama itu bagaimana seseorang dapat mengembangkan varietas toleran. Nah, untuk apa varietas toleran ini? Varietas toleran ini untuk mengembangkan hasil produksi atau istilahnya kita dapat membuat bibit-bibit yang unggul dalam tanaman. Jadi gunanya ini untuk meningkatkan hasil panen atau hasil produksi tanaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk bidang kehutanan sendiri itu ada namanya kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini dalam bidang kehutanan berfungsi sebagai penyelamat atau dia nanti sebagai penyelamat dalam tanaman yang punah. Baik, selanjutnya kita materi terakhir, kelebihan dan kekurangan bioteknologi pertanian dan bioteknologi kehutanan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihan untuk pertanian, dimana tadi yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau dalam bidang pertanian itu kan ada varietas toleran. Nah, itu berfungsi untuk meningkatkan produksi bibit unggul. Nah, inilah salah satu kelebihan dalam bioteknologi pertanian, aplikasi bioteknologi pertanian. Dia dapat meningkatkan kualitas atau kualitas tanaman dan juga dapat meningkatkan produksi panen, kemudian menghasilkan bibit-bibit yang unggul. Terus selanjutnya yaitu terciptanya tanaman yang tahan dalam berbagai kondisi. Nah, lebih dan masih banyak lainnya. Jikalau memang kurang penjelasan saya menampilkan PPT di slide yang besar. Nah, selanjutnya ada kekurangan dalam bidang pertanian dan kehutanan. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan mereka ini hampir mirip. Nah, yang kekurangannya ini dia dapat merugikan petani kecil. Jadi petani kecil itu lebih dirugikan. Sementara banyak yang dalam bidang aplikasi dalam bidang pertanian ini jarang sekali petani kecil itu membuat hal seperti ini. Kebanyakan seperti perusahaan-perusahaan PTP apa segala macam. Nah, kemudian ada lagi adanya efek kompensasi. Terus biaya yang dimuat terlalu tinggi. Ya, biayanya ini sangat memakan cukup banyak ya. Jikalau kurang penjelasan saya ingatkan lagi, saya menampilkan slide yang besar di samping saya. Kemudian pemanfaatan
dalam pemanfaatan bidang limbah. Nah, biasanya kebanyakan para petani itu membuang limbah-limbah tani mereka, limbah-limbah tanaman mereka. Nah, ada salah satu contoh bahwasanya jerami itu bisa dimanfaatkan sebagai pangan pada hewan. Tapi kebanyakan mereka petani-petani itu membuang dan tidak berguna sama sekali. Padahal jerami itu sangat bermanfaat dan bisa dijadikan pakan ternak oleh para petani. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.